Berikutnya dalam logika itu ada istilah kuantor atau kuantifikasi. Ini penting juga ya. Apa Kak, kuantor ini bukan berasal dari kata kantor, terus karena kantornya banyak terus disebut kuantor kayak orang Jawa, enggak begitu. Kuantor itu kalimat yang mengekspresikan apa? Kuantitas atau banyaknya objek yang terlibat di dalam kalimat ekspresi tersebut. Jadi ada kalimat isinya itu loh, sebagian atau seluruhnya, ya, kuantitas objek yang dimaksud. Ya. Ada dua, yang pertama itu kuantor universal. Ini memiliki kata-kata yang mengandung makna umum dan menyeluruh. Kuantor universal. Kalau dalam matematika simbolnya ini huruf A terbalik. Ini bisa dimaknai semua atau semua seluruh. Itu ini simbolnya. Yang kedua ada kuantor eksistensial. Ini memiliki kata-kata yang mengandung makna khusus atau sebagian. Simbolnya gini ya, huruf E terbalik. Jadi kalau nanti kalian baca buku matematika ada simbol-simbol begini nih, simbol kuantor. E-nya begini, kalau E-nya agak lengkung itu bukan kuantor ya. Jadi kata-kata untuk kuantor universal itu ya semua, seluruh. Nah itu universal. Kalau eksistensial itu menggunakan kata ada atau beberapa. Nah, ini contoh. Misalnya kalimat ini, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Ini kuantor universal. Artinya mencakup semua yang bernyawa. Kemudian semua mukmin itu pintar. Ini juga kuantor universal. Ini nanti terlepas dari apakah kalimat ini benar apa salah, nanti dinilai sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya ada di antara mukmin yang mati syahid. Ini kalimat kuantor eksistensial, artinya ya ada. Adanya itu apakah banyak apa enggak? Nah ini termasuk eksistensial. Yang penting ada. Beberapa santri atau santriwati Ponpes Darul Hikmah sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ini juga kuantor eksistensial. Ini bernilai betul kalau memang betul ada kenyataannya. Kalau tidak ada berarti salah. Ya. Seperti itu. Bisa difahami? Ya. Kemudian yang penting di dalam pembahasan kuantor itu adalah pengingkaran atau menegasikan suatu kuantor. Ini penting untuk ketika kita menilai suatu pernyataan, menghukumi orang mengatakan sesuatu, maka untuk menyangkalnya bagaimana, nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau semua bersifat P, ini berarti kuantor universal. Semua orang Indonesia kaya-kaya. Kalau menyangkalnya gimana? Kalimat untuk menolak ungkapan itu. Semua orang Indonesia kaya. Gimana kalimat menyangkalnya? Apakah menyangkalnya semua orang Indonesia miskin? Tidak begitu ya. Jadi ingkarannya itu bisa pertama, ya, tidak semua bersifat P. Jadi kalau orang mengatakan semua bersifat P, mengingkarinya tidak semua, ya, tidak semua. Atau mengingkarinya ada yang tidak bersifat P.
Jadi kalau ada orang mengatakan semua orang Indonesia kaya, maka untuk mengingkarinya cukup tunjukkan ada satu aja yang miskin, itu kalimat itu terbantah. Oh itu kan tidak semua. Buktinya apa? Ada satu yang tidak. Atau katakan tidak semua. Sehingga kalian hati-hati kalau mengklaim semua itu. Semua mendukung saya misalnya. Begitu ada muncul satu yang tidak dukung, berarti ungkapan tadi keliru. Ini kalau kuantor universal. Yang paling mungkin, paling mudah itu ada pakai kuantor yang eksistensial. Misalnya ada yang bersifat P, ini kuantor eksistensial. Ada yang bersifat itu, begitu ada satu yang muncul berarti kan sudah betul. Ya. Ada orang Indonesia yang kaya, nah itu betul karena ya ada satu aja sudah terpenuhi itu. Tapi kalau mengatakan semua, nah perlu hati-hati. Ya. Ingkarannya kalau kita mengingkari, menyatakan orang mengatakan ada, maka mengingkarinya cukup tunjukkan tidak ada yang bersifat P. Kalau ada orang mengatakan ada orang Indonesia itu yang kaya, ya, baru kalau mau mengingkarinya agak sulit itu, harus membuktikan bahwasanya tidak ada itu yang kaya, tidak ada. Atau yang kedua mengingkarinya dengan menyatakan semua itu tidak bersifat P. Semua tidak bersifat P, itu ingkaran dari ada yang bersifat P. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Kalau misalnya ada hadis ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Gimana mengingkari itu? Itu kuantor universal atau eksistensial? Universal. Tapi karena hadis itu ada illa man aba kan gitu ya. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti itu kalimat itu secara keseluruhan bicara kuantor eksistensial, yakni ada orang yang tidak mau masuk surga dan itu adalah umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pengecualian itu masuk ke eksistensial, tetapi berarti eksistensialnya itu ya sedikit, ya, secara makna begitu. Bisa dikatakan gitu, semua orang Indonesia itu kaya, kecuali yang miskin. Nah, itu juga kalimat yang menunjukkan tidak bisa disalahin, karena itu bukan kuantor universal, tapi itu ada yang miskin berarti eksistensial tadi. Nah ini coba berikan ingkarannya dari kalimat yang tadi sebagai contoh kuantor tadi. Yang pertama, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Gimana kalau mengingkari atau menyangkal ini? Ya, silakan. Ya, ini diingkari, disalahkan, nyalahkannya gimana? Ya, apa? Tidak semua laki-laki gitu. Ada laki. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Berarti mengingkarinya tinggal dikasih tidak. Tidak semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Atau diingkari ada yang bernyawa tapi tidak merasakan kematian. Begitu mengingkarinya. Tinggal nanti dicek itu mana yang logis ya, mana yang benar sesuai dengan realitas. Semua mukmin itu pintar. Mengingkarinya? Tidak semua muslim itu mukmin gimana? Tidak semua mukmin itu
pintar, ada yang safih, itu kan ada ya. Betul ya. Ada di antara mukmin yang mati syahid. Pengingkarannya enggak begitu. Kasih tidak ya, kasih aja tidak ada mukmin yang mati syahid. Nah itu. Kalau ada di antara mukmin yang tidak mati syahid itu bukan pengingkaran dari ada yang mati syahid ini. Jadi kalau ada orang mengatakan ada orang Indonesia yang kaya, kemudian mau kita ingkari, ada yang miskin, ya enggak pengingkaran itu. Kalau orang mengatakan ada yang kaya itu bisa jadi ada juga yang miskin. Nah, gitu ya. Ini pengingkarannya gimana? Beberapa santri atau santriwati Ponpes Darul Hikmah sudah hafal 3 juz Al-Quran. Tidak ada ya, bukan tidak ada beberapa ya. Tinggal dinafikan yakni ya tidak ada santriwati atau santri Ponpes Darul Hikmah yang hafal 30 juz. Jadi kalau mengatakan beberapa itu menafikannya harus ditafikan semua, enggak ada. Paham ya ini ya? Ini nanti pemakaiannya banyak. Cuma saya ingin ini jadi perhatian ya dalam memahami agama agar hati-hati di dalam memakai kuantor ini, pakai logika itu. Ini penting dalam banyak hal terpakai dalam diskusi. Orang bisa nanti dia membolak-balik logika lawan itu terpakai betul. Tapi dalam beragama perlu hati-hati sekali. Ada kisah misalnya pelawak itu ya, dia datang ke tukang jahit, ya, tukang jahit. Bisa motong celana kata si pelawak ini ya. Yang tukang jahitnya pelawak juga bisa. Terus bisa motong daster, bisa kata si tukang jahitnya. Bawa levis, bisa motong levis ini, bisa. Karena muyak ya, pertanyaannya banyak sekali, akhirnya bisalah motong semua bisa. Itu masuk kuantor apa itu? Bisa memotong semua. Kuantor universal. Terus yang satunya ini akhirnya datang bawa ayam. Bawa ayam ke tukang jahit tadi. Saya mau motong ini katanya. Yang satunya ini tukang jahit. Nah tadi kan katanya bisa motong semua. Maka ini saya mau motong kan ayam. Nah ini masuk dalam apa? Nanti dalam hal pembicaraan itu difahami maudhu'ul bahsi. Tema pembahasannya apa? Kalau dalam matematika ada istilah himpunan semesta, ya semesta pembicaraan. Jadi kalau tadi ada tukang jahit mengatakan bisa motong semua, itu bukan berarti semua hal, tapi itu adalah ya semua pakaian karena pembahasannya adalah pakaian. Ya, kemudian bawa kambing minta dipotongkan oleh tukang jahit, tidak cocok begitu. Nah dalam kenyataan begitulah berbicara itu. Lihat konteks, lihat tema pembahasan, ya. Dan terlebih lagi kalau bahasa Arab yang bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita, maka kita perlu cek itu kalimat itu. Ini maknanya apa? Selevel Imam Al-Asma'i misalnya yang ahli lughah itu kadang enggak begitu yakin terhadap makna satu kata. Beliau itu sampai berkelana ke pedalaman kabilah Hudzail misalnya untuk cari satu kata itu maknanya apa. Tidak kemudian serampangan. Ini saya kasih contoh. Kata kullu dalam bahasa Arab maknanya apa? Kullu itu artinya semua. Ya, kullu semua. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya,
dia tidak berarti sama seperti kuantor universal yang mencakup semua hal. Ya belum tentu begitu. Ini ada Ibnul Athir, ini ulama luar biasa yang meskipun lumpuh beliau ini ya, lumpuh. Badannya ini lumpuh tapi luar biasa karyanya. Beliau mengatakan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, ini kitab monumental dalam masalah hadis ya. Kata beliau kullu al-ihatatu bil jami'. Kullu itu meliputi semuanya. Jadi secara umum kullu itu memang masuk ke kuantor universal. Semua, setiap ya. Tetapi tidak selalu begitu. Di sini dikatakan waqad tusta'malu fi ma'nal ba'dhi. Dan qad di sini ketemu fi'il mudhari artinya kadang. Terkadang itu ya, digunakan untuk makna sebagian. Jadi semua itu kadang orang Arab menggunakan untuk makna sebagian. Sehingga kalau kita mendapati begini, membaca hadis, membaca ayat, kemudian para ulama mengambil makna kullu itu diartikan sebagian, maka jangan kemudian kita ngeyel. Kullu kan artinya semua, masa semua jadi sebagian? Ya itu terserah ya, orang Arab menggunakan kata kullu ini, mereka memakai begitu. Itu apa namanya ya? Yang punya bahasa lah yang menentukan itu maknanya apa. Seperti misalnya orang Inggris misalnya datang ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia, kemudian mencari agar nyamuk itu tidak banyak di ruangan, kira-kira yang dicari apa? Yang dibeli apa? Agar nggak banyak nyamuk di ruangan. Untuk mengatasinya pakai apa? Obat nyamuk. Kalau tikus kira-kira untuk mengatasinya pakai apa? Racun? Racun tikus. Kenapa kalau nyamuk itu kok malah obat nyamuk bukan racun nyamuk? Ya. Kalau tikus kenapa racun tikus? Ya, kenapa? Oh ini kok ya pantesan ya nyamuknya gemuk-gemuk, sehat-sehat karena diobatin. Maka tidak bisa orang protes gitu. Ini yang betul sebetulnya bukan obat nyamuk tapi racun nyamuk. Ya tidak begitu. Orang Indonesia maunya kayak gitu ya sudah, tidak apa-apa. Maksud obat nyamuk itu adalah racunnya nyamuk. Dalam bahasa, tiap bahasa adalah itu penggunaan-penggunaan bagi yang punya bahasa itu yang menentukan. Yang nggak punya bahasa tidak usah ngeyel. Tidak usah ngeyel. Sebagai contoh ini ya, di dalam hadis yang sering jadi debatan itu kan ada. Nah ini, setiap yang baru itu bid'ah. Apa redaksi Arabnya? Apa? Arabnya apa? Ya. Apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kan gitu. Kalau diambil kalimatnya setiap yang baru itu bid'ah. Kemudian lanjutnya ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Lanjutannya ya kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu di neraka. Coba kita paham ini. Kata-kata ini pakai kuantor universal semua. Kalau secara bahasa Indonesia begitu. Tapi kullu yang pertama, kedua, dan ketiga ini berbeda-beda maknanya. Ya, berbeda-beda maknanya. Yang pertama ini, setiap yang baru itu bid'ah. Yang baru nih ya. Artinya semua yang tidak ada pada zaman Rasul itu bid'ah. Kalau kita pakai ini setiap bermakna universal. Semua. Ya. Terus kalau ini kita pakai kuantor universal pula, berarti yang baharu ini sesat semua yang tidak ada pada masa Rasul. Ya.
dan ujungnya semua ini masuk neraka. Nah, kan kacau itu ya. Kalau ini semua ini ya setiap kulu itu semua dimaknai dengan kuantor universal. Tidak nyambung, berarti kita pakai apa namanya? Zoom atau pakai Google Meet dalam pengajian itu juga bid'ah karena baru. Akhirnya para ulama beda pendapat. Ada yang pertama ini dimaknai universal, jadi kullu pertama itu mencakup semuanya yang tidak ada pada masa Nabi. Yang kedua, kullu bid'atin dhalalah, ini diambil kuantor eksistensial. Yakni kullu atau setiap itu dimaknai ya sebagian. Ya sebagaimana di dalam pengertian ini waqad tusta'malu fi ma'nal ba'dhi tadi. Jadi yang pertama itu dimaknai keseluruhan, yang kedua ini sebagian. Sehingga akhirnya ada bid'ah yang tidak sesat, karena setiap bid'ah itu sesat, setiapnya ini tidak bermakna keseluruhan, artinya ada bid'ah yang sesat, ada yang tidak. Tapi yang pertama ini dimaknai semua kulunya. Sebaliknya ada yang memaknai pertama ini, setiap ini tidak dimaknai semua. Ya. Sehingga kayak HP itu tidak disebut bid'ah. Padahal itu kan kullu muhdatsat. Ya, setiap yang baru. Ini kan baru, di masa Nabi tidak ada. Nah itu yang tidak usah diprotes karena dia memaknai kullu yang pertama itu eksistensial, tidak universal. Sementara yang kedua ini pakai universal, yakni setiap bid'ah itu sesat ya semua, tidak ada pengecualian. Tapi yang dikecualikan kullu yang pertama. Jadi baik yang mengatakan semua bid'ah sesat tidak ada yang hasanah, maupun yang mengatakan hasanah ada dhalalah, itu menggunakan memaknai kata setiap atau kullu pada hadis ini berbeda-beda. Yang satu universal, satunya eksistensial. Sebaliknya yang satu eksistensial, satunya universal. Tidak dimaknai semua universal. Ya. Dan ini kadang sering terjadi perdebatan yang tidak berujung pangkal karena cuma membahas kullu tadi. Ya. Tidak mau melihat pandangan orang lain. Baik, ini untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Jadi ini penting, tapi sekali lagi hati-hati kalau menyangkut bahasa Arab, ya lihatilah betul-betul ada makna itu gimana. Kalau matematika insya Allah mudah itu karena tidak ada ikhtilaf. Kalau ada simbol begini A terbalik itu artinya sudah kuantor universal. Cuma dalam aplikasi di dalam kehidupan itu kan kadang terbawa-bawa itu. Ya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ada masalah?